Tuhan mau mendengarkan sedikit ya Tuhan dari firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami hati yang membuka hati kami Tuhan, hati yang mau mendengarkan ya Tuhan. Dan Tuhan Kau yang pakai Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya semua kata-kata yang keluar berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Aku bikin slide ya. Oke, namanya. Kenalan dulu nih, kenalan dulu. Saya Diva. Saya kuliah di Bandung, arsitektur Unpar, semester akhir. Jangan sebut-sebut masa lalu. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi, belum kak. Yang tadi ya kak. Oke. Shakers. Kita semua dari kalau ingat beberapa bulan yang lalu, pas tahun yang lalu ya, kayak aku sempat bagiin tentang komunitas rohani. Komunitas rohani itu gunanya apa, segala macam. Dan mungkin ini kayak sambungannya ya, bersambung sesi 2 dari sesi 1 yang dulu itu. Jadi dulu kan kita kayak bersyukur banget punya komunitas rohani, terus apa gunanya komunitas rohani, kenapa kita punya Shakers ini juga. Teman-teman di sampingnya adalah tanggung jawab teman-teman masing-masing, kayak gitu kan. Nah, tapi sebenarnya aku mau ngajak kita merenung, mempertanyakan kembali, apa sih Shakers itu? Apa ya? Dari ininya deh, dari secara artis, secara mana dong sih? Dari secara harafiahnya ya. Secara harafiah Shakers itu artinya pengguncang. Nah, terus emang apa sih yang diguncang? Apa jalan yang diguncang sih? Jangan deg-degan gitu. Ya kan, kita tuh sebagai Shakers kayak kalau Kak Peter juga kalau ngasih berkat kan selalu jadi pengguncang dunia yang luar biasa di akhir zaman. Kita tuh di komunitas ini tuh memang kita sudah ditempatkan Tuhan untuk jadi Shakers gitu, untuk jadi pengguncang dunia. Terus oke, kita udah ngerti nih ya, di setiap berkat Kak Peter juga kayak dia selalu menyuarakan itu, memandangkan itu, mendoakan itu lah ya, gitu lah pokoknya. Terus pernah nih jadi kesaksian ya. Suatu hari temen gue di kampus ngeliat lambang Shakers ini. Terus dia ketawa. Orang sekuler, orang muslim. Terus dia ketawa. Haha, apaan tuh? Parah banget, apaan? Kan gitu dong. Apa tuh? Shakers. Apaan lu? Lu mau goyang-goyang gitu kan Shakers. Terus enggak, itu dia berguncang. Emang apaan yang lu guncang-guncang? Terus gue kayak, gue mau jelasin gimana ya? Udah nih orang anaknya hancur, terus dia tuh beda jalan. Maksudnya kalau kita jelasin ke orang Kristen mungkin mereka ngerti gitu kan, tentang dunia apalah segala macam itu. Terus emang udah gitu kayak, emang udah bikin apa goncang-goncang dunia dia bilang. Terus gue kayak, how? Nah dari situ gue jadi kayak sempat ada kayak mikir ulang gitu. Emang gue udah ngapain sih? Kita sebagai Shakers tuh udah ngapain sih? Kayak bahkan maksudnya kayak orang sekuler yang mungkin mereka nggak ngerti gitu kan ini tuh apa gitu. Kayak mereka tuh nanya, lo udah ngapain gitu. Terus itu sedikit pemikiran gue setelah temen gue ngomong kayak gini. Terus sekarang kita lihat dari dalam Shakers kita tuh kayak gimana sih sebenarnya? Enak gitu ya, kayak banyak kakak-kakak, banyak teman-teman yang punya pengalaman yang sama mungkin sama kita. Kita kalau misalnya kayak ada masalah apa, Kak aku mau cerita dong. Enak gitu, kayak ada yang nopang, ada yang kayak sharing aku sebelumnya yang tentang komunitas rohani gitu, saling menjaga, saling menopang, saling mengingatkan. Kita kalau misalnya ada yang nonton saling
saling menghibur juga kalau misalnya ada kesusahan, enak banget. Terus aku mikir, apakah itu cuma buat kita doang? Apakah itu cuma buat kita yang di Shakers doang? Soalnya kok teman aku bisa sampai nanya kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku mulai mempertanyakan itu kan, kayak banyak gitu, kayak emang gue udah buat apa sih? Emang seharusnya gue buat apa sih? Gitu. Terus gue banyak sharing juga sama kakak-kakak, ada yang dari JC juga, teman-teman dari JC, dari kakak-kakak di sini. Terus kayak gue dapet beberapa, terus gue mau bagiin beberapa juga. Gue mau bagiin sih sebenarnya kayak ada dua hal. Sebenarnya banyak yang harus lo lakukan kalau misalnya kayak lo mau jadi Shakers gitu. Tapi gue akan bagikan dua hal poin besar gitu. Boleh di next. Yang pertama adalah bayar harga. Maksudnya apa sih bayar harga? Yuk kita buka Lukas 9 ayat 1. Yang udah dapat bilang amin. Amin. Oke. Baca ya. Kita baca bareng-bareng aja yuk. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, siapa orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Oke. Next boleh. Jadi ada 3. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Nah, maksudnya apa sih? Ini sih, maksudnya kayak kata-kata itu pasti kita kayak udah sering dapat gitu kan dari Kak Angga, dari kakak-kakak yang sebelumnya. Tapi sebenarnya yang mungkin bisa gue bantu di sini adalah kalian udah tahu lah ya, pasti kayak menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku tuh maksudnya apa gitu, bayar harga, apa segala macam. Kalian udah sering dengar gitu. Tapi mungkin aku mau masukin ini ke kehidupan sehari-hari kita gitu, gimana? Menyangkal diri tuh menyangkal diri menurut saya mungkin aku tuh maksudnya jadi tidak seperti kan? Ya nggak kelihatan. Jadi dia tidak lagi memikirkan kepentingannya sendiri. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi kayak ego, kayak kita masih mikirin kaget. Kita kayak masih mikirin ego kita sendiri, masih mikirin kayak enggak, gue tuh nggak suka nih. Jadi gue kasih contoh deh satu. Mungkin ada yang di grup yang bawel gitu, mungkin ada teman-teman beberapa yang di grup yang berisik banget itu. Nah, tapi itu cukup memberikan isi grup kan. Jadi waktu itu sempat ada teman kita yang cerita, pokoknya masalah sesuatu. Terus aku kayak keinget gitu masalah Pak Niko pernah bilang tentang akar pahit, tentang mengampuni. Terus ini mungkin kayak salah satu dari bayar harga itu gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalnya tidak lagi mementingkan kepentingan sendiri. Kalau misalnya kita masih mementingkan kepentingan sendiri, ya kita masih mikirnya, enggak, pokoknya gue benci banget sama orang itu, gue nggak suka, pokoknya aku sudah disakiti dia, aku apalagi ya, kayak aku benci, pokoknya dia udah giniin gue, dia melakukan ini ke gue jadi sakit, jadi susah, jadi apa, jadi kan kenapa nih ketawa-tawain gitu ya? Siapa yang sakit? Kagak ya. Ya enggak, maksudnya gitu. Jadi kayak semuanya tuh kembali ke diri kita sendiri gitu. Semua takaran kita buat ngeliat orang tuh dinilai dari kita sendiri. Kayak sampai temen aku ada yang ngomong kayak gini, ini orang luar lagi, dia kayak ngomong gini, ya gue sih nggak masalah ya kalau misalnya dia jahat ke orang apa kayak gimana, tapi yang penting kalau misalnya dia jahat ke gue akan jahat ke dia, dan kalau misalnya dia baik ke gue akan baik ke dia. Nah, apakah itu sesuatu yang benar? Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita memang mau untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, hal-hal kayak gitu sih sebenarnya kayak ya itu susah sih. Aku jujur susah banget. Kayak sempat ada yang super jahat kayak gitu, terus kayak malam ini gimana ya, sampai benar-benar diem-dieman sampai 6 bulan. Ya 6 bulan, terus kayak benar-benar akhirnya perpecahan terjadi lah segala macam. Itu memang dengan proses yang susah gitu, mengampuni itu dengan prosesnya susah gitu. Tapi apakah kita mau gitu, maksudnya takaran yang kita berikan ke orang adalah berdasarkan orang itu, berdasarkan apa yang dilakukan ke kita gitu. Kita
buka dulu deh di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kalian bacain Ganjil, aku bacain. Udah dapat semua? Udah dapat semua? Yang udah dapat bilang yuhu. Dibaca ya, kalian Ganjil aku kayak 1, 2, 3. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, yang membuka, kesabaran dan sebagainya. Yaitu kemudian kepada kamu. Aku lakukan dahulu bahwa semua makanan dunia tidak akan berbagian dan berbicara. tidak akan berbagian dalam kerajaan Allah. Satu lagi dia buka 1 Yohanes 3 ayat 10. Aku baca lagi ya. 1, 2, aku baca itu. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Nah, jadi apakah kita dengan kita memberikan takaran perbuatan kita kepada orang dengan melihat perbuatan dia kepada kita itu benar? Apakah itu termasuk mengasihi saudara kita? Itu dipertanyakan diri sendiri saja ya. Terus apalagi ya? Aku ngambil yang itu deh, mengasihi saudara-saudara kita lagi dengan apa? Mungkin bisa kali ya kayak kita doa minta jiwa-jiwa. Kita sering banget kan kayak Tuhan kita minta jiwa-jiwa, Tuhan kita minta jiwa-jiwa. Terus kita juga Shaker sering juga bikin acara-acara gitu kan buat menarik jiwa-jiwa gitu. Mungkin dengan cara kayak gitu kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, tapi lagi-lagi balik lagi ke bayar harga. Apa sih mau bayar harga yang bayar harga kita mengasihi saudara-saudara kita itu? Yaitu kita nyediain waktu kita untuk doa, untuk minta jiwa-jiwa khusus, bisa jadi khusus, atau kita bisa puasa untuk minta jiwa-jiwa. Oh ya, aku mau sharing ini deh. Jadi pernah dulu setahun yang lalu kali ya, aku lagi ngobrol sama anak-anak JCC juga, teman sepermainan kita, anak-anak JC juga bareng-bareng anak-anak JC yang seangkatan gitu. Terus sempet kayak tiba-tiba serius gitu omongannya, ini aku berdua doang kayak aku bertiga gitu. Terus sempet serius gitu kayak, ya Div, gimana ya? Kok gue lihat akhir-akhir ini kayak makin berkurang ya anak-anak yang ke JC. Dia lagi curhat gitu kan. Oh, iya sih. Shakers juga ya udahlah gitu-gitu aja, nambah dikit ya lumayan nambah gitu kan. Terus kenapa ya gini terus kayak, iya Div, sebenarnya kemarin aku juga sempat ngomongin. Terus tapi sebenarnya ini aku terberkati banget sama kata-katanya dia. Dia bilang kayak gini. Kita minta doa terus, kita minta jiwa, kita minta jiwa-jiwa diselamatkan, kita minta orang-orang datang ke Shakers, kita minta orang-orang datang ke JC. Tapi apa yang udah kita buat? Apa yang udah kita bayar? Apakah kita maksudnya kita doa di sini untuk minta jiwa-jiwa? Apakah kita di rumah nyediain waktu kita buat doa minta jiwa-jiwa? Apakah kita masih? Oh dia bilang kayak gini. Mungkin pengerja beberapa udah yang tahu. Setiap hari Sabtu kita puasa kan, kalau dari Paniko. Apakah kita masih puasa setiap hari Sabtu? Nah, kayak gitu-gitu dia bilang, oh iya ya, gue udah lama nggak puasa. Oh iya ya, gue udah lama nggak doa, khususin waktu untuk minta jiwa-jiwa. Ya terus Tuhan mau ngasih apa gitu? Kita nggak bayar harga. Kalau kita mau terjadi sesuatu, kita harus bayar harganya. Kita harus kasih apa gitu? Kayak jatuhnya jadi kenapa ya, korban buat Tuhan. Kayak gitu sih. Aku juga jadi kayak reflect gitu kayak, ya juga ya, gue udah ngapain ya emangnya? Gue udah agak tertampar sedikit di situ.
hal lain di teman-teman, kayak bercanda enak, ngasih tahu juga enak gitu, kalau ngasih masukan juga udah enak gitu kan. Nah yuk kita sama-sama